Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarsih, Prodi PGSD semester 4. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan IPS di SD yang berjudul Struktur Kompetensi IPS SD dan Pengorganisasian Pengalaman Belajar Siswa. Nah, struktur kompetensi IPS sekolah dasar adalah kompetensi yang harus dikuasai siswa setelah melalui proses pembelajaran pengetahuan sosial. Nah, antara lain: satu, kemampuan memahami identitas diri dan keluarga dalam berinteraksi di lingkungan. Yang kedua, kemampuan dalam menerapkan hak dan kewajiban dan saling menghormati. Yang ketiga, memahami kronologis peristiwa penting dalam keluarga. Yang keempat, kemampuan memahami keragaman suku bangsa dan budaya perkembangan teknologi. Yang kelima, kemampuan memahami keragaman kemampuan alam sosial dan budaya. Yang keenam, kemampuan memahami peran masyarakat sebagai potensi bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan. Nah, yang kedua, IPS dalam struktur kurikulum SD. Nah, struktur kurikulum di SD ini adalah pola dan susunan mata pelajaran yang ditempuh oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Adapun struktur IPS di dalam kurikulum sekolah dasar dirumuskan sebagai berikut. Kelas 1 semester 1, standar yang kompetensinya yang harus dicapai: memahami identitas diri dan keluarga serta sikap saling menghormati dalam kemajemukan keluarga. Kompetensi dasarnya mengidentifikasi identitas diri, keluarga, dan kerabat. Yang kedua, menceritakan pengalaman diri, menceritakan kasih sayang antara anggota keluarga, menunjukkan sikap hidup rukun dan kemajemukan keluarga. Terus, kelas 1 semester 2, standar kompetensinya yang kedua, mendeskripsikan lingkungan rumah. Kompetensi dasarnya menceritakan kembali peristiwa penting yang dialami sendiri di dalam lingkungan, mendeskripsikan letak rumah, terus menjelaskan lingkungan rumah sehat dan perilaku dalam menjaga kebersihan rumah. Kelas 2 sekarang semester 1. Standar kompetisinya: 1. Memahami peristiwa penting dalam keluarga secara kronologis. Kompetensinya dasarnya: 1. Memelihara dokumen dan koleksi benda berharga miliknya. Yang kedua, memanfaatkan dokumen dan benda penting keluarga sebagai sumber cerita. Yang ketiga, menceritakan peristiwa penting dalam keluarga secara kronologis. Nah, sekarang yang kelas 2 semester 2. Standar kompetisinya: memahami kedudukan dan peran anggota dalam keluarga. Kompetensi dasarnya ada 3 poin. 1. Mendeskripsikan kedudukan dan peran anggota keluarga. 2. Menceritakan pengalamannya. Yang ketiga, memberi contoh bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan hidup. Kelas 3 semester 1, standar kompetensinya: memahami lingkungan dan melaksanakan kerjasama sekitar rumah dan sekolah. Kompetensi dasarnya ada 4 poin. 1. Menceritakan lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah dan sekolah. Yang kedua, memelihara lingkungan alam dan buatan sekitar rumah. Yang ketiga, membuat denah dan peta lingkungan rumah dan sekolah. Yang keempat, melakukan kerjasama di lingkungan rumah, sekolah, atau di kelurahan. Kelas 3 semester 2. Standar kompetisinya: memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang. Kompetensi dasarnya ada 5 poin. 1. Mengenal jenis-jenis pekerjaan.
Yang kedua, memahami pentingnya semangat kerja. Yang ketiga, memahami kegiatan jual beli. Yang keempat, mengenal sejarah uang. Yang kelima, mengenal penggunaan uang sesuai kebutuhan. Yang kelas 4 semester 2, standar kompetisinya mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten. Nah, kompetisi dasarnya ada 3 poin. Mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam. Yang kedua, mengenal pentingnya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Sekarang kelas 5 semester 1. Standar kompetisinya 1. Menghargai berbagai peninggalan dan tokoh sejarah nasional, Hindu, Buddha, Islam, keagamaan, serta kegiatan ekonomi di Indonesia. Kompetensi dasarnya ada 6 poin. Mengenal makna peninggalan-peninggalan sejarah yang berskala nasional di masa Hindu-Buddha. Yang kedua, menceritakan tokoh-tokoh sejarah pada masa Hindu-Buddha. Yang ketiga, mengenal keagamaan, kenamaan alam, dan buatan. Yang keempat, mengenal perkembangan teknologi. Terus kelas 5 semester 1, standar kompetisinya 1. Menghargai berbagai kelas 5 semester 2, standar kompetisinya menghargai peranan tokoh pejuang masyarakat dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kompetisi dasarnya ada 4 poin. Mendeskripsikan para tokoh pejuang masa penjajahan Belanda dan Jepang. Yang kedua, menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam menegakkan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, menghargai jasa dan peranan tokoh dalam kemerdekaan. Yang keempat, menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan. Yang terakhir, kelas 6 semester 1, standar kompetensinya memahami perkembangan wilayah Indonesia, penampakan alam, dan keadaan sosial negara-negara di Asia Tenggara. Kompetensi dasarnya ada 4 poin. Mendeskripsikan perkembangan. Yang kedua, sistem administrasi wilayah Indonesia. Yang ketiga, membandingkan penampakan alam dan keadaan sosial negara-negara tetangga. Yang keempat, mengidentifikasi benua-benua. Kelas 6 semester 2. Standar kompetisinya ada 2. 1. Memahami gejala alam yang terjadi di Indonesia dan sekitarnya. Yang kedua, memahami peranan bangsa Indonesia di era global. Kompetensi dasarnya memahami peranan bangsa Indonesia di era global dan dampak serta positif dan negatif terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Yang kedua, mengenal manfaat ekspor dan impor ke Indonesia sebagai kegiatan ekonomi antar bangsa. Sekarang kurikulum 2013. Salah satu ciri kurikulum 2013 khususnya untuk SD adalah bersifat tematik integratif. Dalam pendekatan ini, mata pelajaran IPA dan IPS sebagai pembahasan pada semua mata pelajaran. Prosesnya, tema-tema yang ada pada diintegrasikan ke dalam sejumlah mata pelajaran. Untuk IPA menjadi materi pembahasan pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan lain-lain. Untuk IPS menjadi materi pembahasan pembelajaran PPKN, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Dalam kurikulum 2013 memuat berupa kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti itu sendiri merupakan terjemahan atau operasionalisasi standar kompetensi lulusan dalam bentuk kualitas yang dimiliki oleh peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada
satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Gambarannya mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan dalam aspek sikap, keterampilan, pengetahuan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi ini harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan soft skill. Kompetensi ini dirancang dalam 4 kelompok yang terkait, yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan, kompetensi inti 1, sikap sosial, pengetahuan, dan penerapan pengetahuan. Keempat kelompok itu menjadi acuan dari kompetensi dasar yang harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif. Yang kedua, kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar adalah konten dan kompetensi yang terdiri atas sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dalam memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dan suatu mata pelajaran. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya, saya minta maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.